Inilah kisah inspiratif bagi anak-anak muda, datang dari polisi bernama Brigadir Agus Hartono, asal Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Babin Kamtibmas Kelurahan tanggal 19 November Brigadir Agus Hartono mengatakan berawal semuanya serba kebetulan, karena banyaknya permasalahan sampah di Kelurahan tanggal 19 November. Yang mana Kelurahan tanggal 19 November belum terjangkau Dinas Kebersihan Kolaka yang mana warga membuang sampah di sembarang tempat, ucap Brigadir Agus, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Apalagi jika musim hujan ini banyak aliran air mampet karena sampah, tambahnya. Akhirnya, Brigadir Agus Hartono mencari cara menyelesaikan masalah ini dengan membuat tempat sampah tidak akan bertahan lama. Hingga akhirnya Agus Hartono berpikir sampah plastik ini terbuat dari apa? Setelah dicari tahu ternyata sampah plastik ini terbuat dari minyak bumi. Di mana, Brigadir Agus berpikir mengapa sampah plastik ini tidak kembali saja ke minyak bumi agar bermanfaat. Sekitar 1 tahun, Brigadir Agus Hartono mempelajari bagaimana cara membuat plastik kembali menjadi minyak bumi. Secara otodidak, Agus Hartono mencoba menciptakan alat plastik menjadi minyak bumi. Alat pertama itu menghasilkan minyak bumi yang menggumpal, tetapi saat saya coba bakar alhamdulillah terbakar yang membuat saya semakin semangat, ujarnya. Saat itu, ketemu dengan anak komunitas Nampah dari mahasiswa Kolaka. Sekitar tahun 2018, akhirnya Brigadir Agus Hartono berhasil membuat peralatan limbah plastik menjadi minyak bumi. Bahkan plastik tersebut dapat dipisahkan antara BBM solar dan premium. Alat dari Agus Hartono bahkan didukung oleh pemerintah daerah Kolaka diberikan anggaran hingga 170 juta rupiah. Sayang sekali saat kami ingin menguji emisi dari BBM yang kami buat waktunya tidak cukup saat itu, hingga akhirnya saya hanya mengatakan bahwa ini minyak alternatif, jelasnya. Ia bersama tim sudah pernah menguji coba ke berbagai kendaraan seperti mesin rumput, mesin perahu, dan lainnya. Semuanya berfungsi sebagaimana mestinya yang membuat ia akhirnya dapat menyelesaikan alat tersebut. Karya Brigadir Agus Hartono bahkan mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten dan provinsi, Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Alat Limbah Plastik. Selain itu, banyak penghargaan yang berhasil diperoleh Babin Kamtibmas tanggal 19 November selain mengelola sampah plastik. Linknya di Skopindo, tapi karena alasan tadi itu waktunya tidak memenuhi, jadi sampai sekarang sampel saya simpan di balik bang. Tapi sampai detik terakhir lah tidak ada masalah seperti itu. Kalau ini Pak yang saya sempat baca juga kalau Bapak diajukan ke ajang polisi. Kemarin ini alhamdulillah kami dari Polres Kai kemarin dihubungi oleh Baksumda Polres Kolaka bahwa video saya diminta untuk dikirim ke Polda, dan alhamdulillah pada saat itu ada pemberitahuan bahwa ternyata video saya ini mau bisa untuk diminta untuk mewakili Polda Sultra dalam lomba Hugem tadi itu. Di 2024? Iya, 2024. Tambahan dari saya, kemarin saya pun cukup berterima kasih dari Pemda Kolaka, karena pada saat itu saya mengajukan ke Balitbang proposal ini untuk penelitian lebih lanjut. Alhamdulillah direspon positif, saya mendapatkan bantuan dana penelitian itu 170 juta sampai alat yang terakhir ini saya dapatkan. Hanya kemarin kekurangan kami, ada dana yang kami kembalikan karena paketan maupun pesawat tidak berani memberangkatkan sampel yang kita membawa untuk uji di Skopindo kemarin di Jakarta. Alasannya karena agak berbahaya, harus lewat kapal. Sementara estimasi waktunya kami diberi waktu 1 minggu, jadi tidak cukup waktu untuk dibawa ke sana. Saya mau cek ke uji labnya ini, oktannya. Saya melihat oktannya berapa, apakah ini sudah aman tidak untuk di kendaraan. Kalau di kendaraan sudah, tapi saya mau tahu apakah ini aman atau tidak. Atau minimal ada perbandingan lah, berapa sih oktannya kalau bisa dibandingkan dengan premium yang ada sekarang, yang ada di Pertamina. Sehingga ditahu kelayakannya. Makanya sampai sekarang saya belum berani terlalu bagaimana, karena itu tadi saya belum mendapatkan itu, apakah layak atau tidak. Jadi di Sucupin dari sekolah pada saat SMA itu saya memang sangat tertarik sama ilmu fisika. Saya sangat fisika dan kimia, saya sangat tertarik. Bahkan saya ingin mengetahui lebih. Salah satunya ya tadi itu hal-hal yang aneh seperti saya ingin tahu, saya kemarin sempat tertarik
kenapa pesawat besi bisa terbang, kenapa kapal kok terbuat dari besi tidak tenggelam. Saya sangat tertarik seperti hal seperti itu. Pokoknya intinya yang bersemua hal-hal yang aneh, saya ingin tahu kenapa, apa alasannya. Kenapa bisa? Nah, pertama lah ini termotivasi plastik terbuat dari minyak bumi, makanya saya tertarik. Kenapa tidak dikembalikan ke minyak bumi saja, mungkin bisa lebih bermanfaat di situ. Paling tidak ada manfaatnya lah daripada menjadi sampah dibuang, itu pun tidak hancur, bahkan perlu berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi kalau jadi minyak bumi kembali mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Dan alhamdulillah setelah saya cek, oh ternyata bisa menjadi solar dan bensin lagi. Jadi belajarnya itu via internet, Google. Awalnya saya ingin cari tahu, percobaan terus, dan ternyata setelah saya cek juga ternyata berbagai sampel plastik itu berbeda-beda. Dan plastik kan ada beberapa jenis ternyata, mulai dari HDPE, LDPE, ada PET, jadi semuanya saya tes semua. Jadi benda semua plastik bisa Semua disatukan. bisa semua disatukan, dan kemarin saya pisahkan, dan ternyata memang ada kualitas masing-masing. Seperti makanya setelah ada kemarin dana penelitian, saya lakukan tes per sampel. Ada ini sampel HDPE ini jenisnya seperti apa sih, yang PET ini seperti apa sih, yang ini seperti apa sih, seperti itu. Bahkan sampai saya uji kemarin lebih dari itu, bahkan sampai ke ban motor, ban mobil itu saya foto, saya cek, ternyata bisa juga jadi bisa aja jadi solar, dan jadi lebih banyak ke solarnya, walaupun mungkin timbalnya agak banyak tapi dia masih banyak, masih termanfaatkan bahasa gitu. Masih ternyata semua yang berbahan plastik, intinya dari plastik itu bisa semua didaur ulang, masih bisa semua seperti itu. Bahkan yang kemarin, tapi mungkin mohon maaf ini hanya tambahan, mungkin rencana saya 2024 baru saya keluarkan, saya kemarin sudah bisa bikin puppy block dengan batako dari plastik. Tapi rencana 2024 baru saya mau nanti agak expose gitu. Ngomong soal tadi ya, Chris, tergabung di Nampah ya, bank sampah. bank sampahnya ini Nampah. Nampah namanya. Jadi berapa warga itu Pak yang sudah bergabung di? Jadi begini, untuk sebenarnya ini global sudah, bukan cuma untuk di 19 November saja. Untuk di Kolaka mungkin banyak juga, lebih banyak lagi di Kolaka. Kalau untuk nasabah sekarang yang aktif ada sekitar 70-an di Kolaka, Kabupaten Kolaka. Iya. Untuk 19 November salah satu sampel yang saya ambil kemarin terminal. Yang kelola di sana Ibu RW. Jadi ada 3 anggotanya, 32 itu untuk saat ini terbesar, maksudnya penyumbang terbesar, bahkan saldonya kemarin sudah lebih 10, ada dapat 7 juta lebih yang mereka kumpulkan, 7 juta. Jadi mereka bisa nabung, dananya mau diambil langsung boleh, mau ditabung dulu boleh. Kemarin tersimpan saldo sampai 7 juta per orang, bukan untuk semuanya, per orang. Karena 1 bulan biasanya sampai 2-3 kali dia muat pakai mobil. Nampah yang ujung tadi begitu. Saya berkolaborasi dengan anak-anak mahasiswa ini yang berkampung. Karena saya berpikir kalau saya tok yang melaksanakan ini berarti saya belum berhasil. Harusnya kan ada yang turut serta dalam itu. Maka saya mencari komunitas memang yang sehati, sepemikiran. Setujuan. Dan ke depan saya berharap program ini bukan cuma program Babin Kantimas 19 November, tapi bisa lebih mengglobal lagi, khususnya teman-teman Babin Kantimas yang mungkin punya permasalahan yang sama, dan mungkin lebih dari ini, contohnya yang daerah-daerah kota atau punya pasar lah seperti itu. Jadi kami juga membantu pemerintah dalam hal penanganan sampah, tapi juga ada nilai positifnya bahwa bukan hanya sekedar, tapi ada tambahan lah, nilai tambah untuk masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk tidak membuang sampah. Inovasi mesin. Memang salah satu kendalanya itu masalah sampah itu bagaimana ya saya lihat sedikit, maksudnya juga tidak sedikit juga. Orang kepedulian terhadap sampah ini yang perlu edukasi, misalnya bahwa peduli sampah kan sampah berapa sih, nggak cuma sedikit saya nggak apa-apa buang itu. Sekarang masyarakat sudah dikasih tahu ada tempat sampah di sini, tapi buangnya nggak di sini nih, buangnya di tempat lain. Itu kadang edukasi seperti itu yang memang seolah-olah kayak masyarakat menganggap bodo amat nggak terlalu. Jadi memang edukasinya mulai dari bawah, dari kesadaran diri sendiri warga seperti itu. Terus kalau untuk alatnya sendiri, alhamdulillah sih ya, saya berharap kedepannya ada, saya nanti rencananya menggaet kayak anak-anak sekolah atau generasi muda lah yang punya motivasi seperti ini, yang nanti bisa ikut saya mau kumpul supaya minimal kegiatan saya ini bisa menginspirasi lah yang lainnya, terutama anak muda untuk peduli terhadap lingkungan. 18 saya sudah bisa memisahkan itu agar solar dan bensinnya sudah bisa terpisah. Nah, dari situ saya mulai tertarik lagi bagaimana menangani masalah sampah ini. Akhirnya alhamdulillah semuanya seiring dengan berjalannya itu, saya pun ketemu dengan komunitas anak mahasiswa yang memang pemerhati lingkungan. Akhirnya kami bentuk yang namanya Nampah itu. Jadi sekarang kami semua terintegrasi. Dalam artian warga kami edukasi untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sampahnya dikumpul, kalau sudah ada tinggal hubungi kami jemput dan kami beli sampahnya. Plastik ini kami beli. Seperti itu. Jadi kami berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah, tapi dengan sampah bisa menghasilkan tambahan dan nilai motivasi lah dari situ.
Ya Pak, jadi hasil uji coba percobaannya tadi sudah dicoba. Untuk uji cobanya kemarin saya sudah ambil sampel. Untuk solarnya kemarin yang saya coba itu di kapal nelayan yang ada di Muara. Sudah pernah saya coba di sana dengan sampat waktu itu mesin mobil L300 yang menggunakan solar. Sementara bensinnya kemarin yang saya coba itu mesin rumput, motor dinas saya dengan sensor warga. Jadi itu bahan bakarnya itu bisa jadi berapa kalau kita produksi gitu? Perhitungannya Pak. Berapa liter? Perhitungannya begini, kemarin nilai terbaik itu yang 1 kilo sampah plastik jenis HDPE itu seperti kantong kresek, 1 kilo itu bisa sampai 0,6 liter. Iya. Tapi selama hasil percobaannya ini pernah mencapai 1 liter atau bagaimana? Lebih. Karena kan saya pernah bakar sampah banyak lah, sampai berapa kilo, ada banyak memang dikumpul-kumpul itu. Pernah memasukkan Lebih kalau 1 literan pernah, bahkan sampai 5 liter sudah pernah. Bagaimana tanggapan pemerintah Pak perihal hal itu? Alhamdulillah tahun 2018 saya pernah mengikuti lomba TTG, teknologi tepat guna tingkat kabupaten, dan saya tidak menyangka juga sempat menjuarai, juara 1. Lalu pada saat itu juga di tingkat provinsi saya turut mewakili Sulawesi Tenggara pada pameran TTG tingkat nasional di Bali pada saat itu. Dan alhamdulillah untuk antusiasnya termasuk dari mancanegara pada saat itu yang menonton sempat tertarik. Kenapa saya bisa mendapatkan alat ini, dan dia sangat tertarik karena sampah ini bukan hanya masalah untuk di Kolaka saja, tapi sudah menjadi masalah global yang memang sampai saat ini penyelesaiannya pun mungkin masih banyak yang belum sampai selesai betul. Karena kemarin saya sampaikan bahwa solusi 3R itu menurut saya masih kurang efektif karena tidak semuanya bisa. Seperti makanya salah satunya kenapa saya mengambil ini adalah salah satu mungkin solusi yang jadi bisa terselesaikan semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.